sekarang bakal coba coba ini ya, coba untuk menjelaskan dan juga mungkin kita belajar juga konsep-konsep terkait alat fungsinya kayak gitu. Oke, jadi sekarang kita coba bahas yang tahun lalu. Aku belum ngerjain, jadi kita kerjaan bareng-bareng. Katanya sebuah batang dengan berat 1 kilonewton per meter berbentuk C seperti di sini. Terus yang ditanyakan itu adalah reaksi di titik A dan di titik B. Nah, ini jadi hati-hati ya kalau dilihat-lihat di sini. Kalau di sini kan kelihatan ada bebannya 3 kilonewton per meter. Ini juga 3,5 kilonewton per meter. Nah, ternyata si batang ininya juga dia punya beban. Si batang ininya juga nih. Si batangnya penambangan itu punya beban katanya itu 1 kilonewton per meter gitu, oke? Nah, jadi gimana cara nyarinya? Kalau ini sama kayak UTS ya, tinggal sigma F sama dengan 0, sigma FY sama dengan 0. Jadi ada beban apa aja yang bekerja di sini? Yang pertama itu ada, kayaknya hapus saja deh. Nah, ini ada bebannya 1 kilonewton per meter ya, jangan sampai lupa. Nah, sekarang kita lihat ada beban apa aja. Yang pertama, tinjau bebannya apa aja. Kita tulis mungkin ya. Satu, hell. Satu, tinjau gaya yang bekerja. Bekerja itu apa aja. Atau bikin apa ya? Diagram gaya bebas kalau di TPB itu namanya. Di sini berarti ada 3 kilonewton per meter, yaitu kalau balok itu titik beratnya pasti ada di tengahnya. Ya, berarti di sini. Jadi titik berat itu konsep ada di materi, kalau titik berat itu adalah efektifnya tuh gaya berat tuh bekerja di titik sana, itu namanya titik berat. Kalau balok ya tetap di tengahnya ya. 3 kilonewton per meter. Panjang baloknya adalah 2 meter. Berarti gaya yang diberikan oleh balok ini adalah 3 kali 2 ya. 3 kali 2 ini kan sama dengan 6 kilonewton. Habis itu si batangnya juga punya 1 kilonewton per meter. Berarti ini tengahnya di mana nih? 2, 3,5, 4,5, 6, 8 ya. Berarti mungkin di sekitar sini ada 4 di 4 ya. Di mana? Di sini mungkin ya. Oke. Nah, jadi si bebannya itu 1 kilonewton per meter, batangnya itu ada 8 meter ya. Jadi 1 kilo kali 8 ini akan sama dengan 8 kilonewton kilonewton doang. Oke, habis itu di sini ada 3,5, panjangnya itu berapa nih? Panjangnya itu 2, berarti 7 totalnya. Gayanya bekerja di mana? Selalu di tengah-tengah, yaitu adalah 3,5 dikali 2 berarti sama dengan 7 kilonewton. Oke, sampai sini dulu yang ditanyain. Aman ya? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, mungkin oke gini. Nah, aku kayak lebih baik kita lapor nanya dulu. Good. Apa tuh? Tanya mana S2. Nah, kalau udah, oke, kalau udah berarti kita tinjau aja reaksi titik A dan titik B. Berarti kalau ini tuh penampangnya ya, ini penampangnya itu segitiga, segitiga ya itu penampangnya. Kalau dilihat di sana. Iya segitiga, tapi segitiga sama enggak itu kayaknya nggak pengaruh juga. Coba kita lihat ya. Kalau segitiga itu ingatnya itu adalah kalau misalkan dia itu kan kayak jungkat-jungkit gitu. Penampas segitiga kan anggapannya itu adalah jungkat-jungkit. Apakah jungkat-jungkit ini bisa bergerak ke kiri atau ke kanan? Gak bisa kan? Oleh karena itu pasti akan ada gaya ke kiri atau ke kanan yang menahan gaya tersebut. Gitu. Oke, let's say ke kanan ya. Ini RA apa ya? RAX saja lah ya. Nah, kalau bebannya ke bawah, ini sudah cukup jelas kalau penampaknya itu harusnya ke atas ya. Di nahannya itu gayanya ke atas, sudah cukup jelas tuh harusnya.
Kan lainnya adalah RAY ya. Oke, sekarang kalau misalkan ada segitiga sama bulat, ya, yang dilihat itu selalu yang paling bawah. Kalau bulat itu ingatnya pagar. Pagar bisa nggak bergerak ke atas ke bawah? Nggak bisa. Pasti akan ada gaya yang menahan ke atas atau ke bawah. Bisa nggak pagar ke kanan ke kiri? Bisa. Berarti nggak ada gaya yang menahan, gitu ya. Berarti ke atas ini adalah RBY. Oke, berarti udah semua gaya kita tinjau ya. Udah semua gaya kita tinjau. Habis itu baru kita masukin ke sigma. Ini sorry ya, ini apa? Si pen aku kabelnya hilang, jadi sekarang pakai mouse. Sigma fx sama dengan 0, berarti di sini cuma ada rax ya, yang ke sumbu x. Berarti ya udah rax sama dengan 0, dia nggak nahan gaya apa-apa. Habis itu ada sigma fy sama dengan 0. Berarti anggap yang ke atas itu positif, yang ke bawah itu negatif ya. Berarti langsung ray ditambahkan oleh rby. Rby ini akan sama dengan 6. 6 ditambah 7 tambah 14 ditambah 8, 8 ditambah 7. Udah ya, udah semuanya bener ya. Ini udah, ya kalau aku suka kayak gini dicek aja. Ini gayanya kalau udah di checklist, ini 7 udah, 14 udah, 8 udah, ini 7 udah semua. Oke, berarti ini RAY, ini lebih cepet kayak gini deh. RAY tambah kadang lebih cepet nulis. RBY, dia akan sama dengan tambah 7 itu 13. 13 tambah 14 itu 27. 27, 34, 34, 42. 42 kilonewton. Oke, benar ya? 14 sama 14, 28, 36, 42. Oke, benar. Nah, ini berarti kita harus cari satu persamaan lagi. Satu persamaannya lagi dari mana? Dari sigma momen sama dengan 0. Sigma momen sama dengan 0. Nah, ambillah titik di mana gaya itu yang paling banyak bekerja. Mungkin di sini aja lah, di ujung sini supaya gampang. Oke, berarti kalau kayak gitu, clockwise itu, counter clockwise itu positif, and counter clockwise is negative. Oke. Atau enggak yang itu langsung disama denganin, nggak usah deh, pelan-pelan aja. Ini berarti kita lihat di sini, dia muternya ke clockwise ya, berarti dia negatif. Negatif 6 kilonewton dikali jaraknya itu, karena itu di tengah, dikalikan oleh 1. Oke, habis itu masuk ke yang ini, ada RAY, dia counter clockwise, berarti dia positif, ditambah RAY dikalikan oleh jaraknya itu adalah 2 ya. Jaraknya itu adalah 2. Oke, habis itu ada 7. 7 itu clockwise, jadi negatif. Negatif 7 dikali jaraknya itu adalah 2 tambah 1,5 itu berapa? 3,5 ya. 3,5. Habis itu ada gaya berat. Gaya beratnya juga counter clockwise. Clockwise, jadi negatif. 8 dikalikan jaraknya itu udah berapa nih? 8, 4 ya. 4. Terus ada 14, dia negatif juga. 14 dikalikan oleh berapa nih? 4 tambah 4,5 ya. Jarak dari sebelah sininya, dari jarak titik A-nya. Ya kan 3, wait. Iya ya, di sini kan 4. Ya, 4,5 benar. Habis itu ada RBY, dia positif. R RBY dikalikan jaraknya itu adalah 2, 3,5, 4,5, 6 ya. Ya, 6 dikurangin 7 dikalikan oleh 6 tambah 1, 7 juga. Sama dengan, udah semua ya, sama dengan 0. Yeay, dapat. Berarti di sini ada 2 RAY ditambah 6 RBY
Ini akan sama dengan berapa nih? Berapa nih? Aduh. Wait. 6 ditambah 7 kali 3,5 tambah 8 kali 4 ditambah 14 kali 4,5 tambah 49. 174,5. Oke, udah. Berarti beres. Tinggal kita substitusi aja. Berarti dari sini kan bisa kita ambil RAY sama dengan 42 min RBY ya. RAY-nya kita substitusi. Jadi 2 dikalikan oleh 42 dikurangi oleh RBY tambah 6 RBY yang sama dengan 174,5. Oke, berarti ini berapa? 84 ya. 84 dikurangi oleh 2 RBY tambahkan oleh 6 RBY dan sama dengan 174,5. Habis itu dapat deh RBY-nya berapa nih? RBY-nya sama dengan 174,5 kurang 84 dibagi oleh 4. Dia katanya 22,625 ya. Ini satuannya kilonewton. Udah RB-nya dapat, berarti kalau kayak gitu RAY-nya juga bisa dapat sama dengan dikurangi oleh 42. 19,375 kilonewton. Dapat, udah gampang. Ada yang tanyain? Aman semua? Bang boleh nanya nggak? Boleh, apa tuh? Eh, Kalau misalnya mau cari sigma momen sama dengan nolnya, terus aku ambil titik pusatnya di salah satu R atau RB biar langsung dapat RB sama dengan atau R sama dengan tuh sama aja kan sih? Boleh, boleh. Oke, Sama makasih aja. bang. Ya. Nih, pokoknya di semua titik ini sigma M-nya sama dengan 0. Pasti di mau di sini, mau di sini, mau di sini. Kalau nggak sama dengan 0, berarti beban benda kamu tuh muter aja. Oke? Kalau misalnya sigma M-nya itu tidak sama dengan 0, artinya beban kamu tuh muter. Kalau sigma F itu tidak sama dengan 0, misalkan sigma F itu tidak sama dengan 0, berarti benda kamu gerak ke atas. Berarti kan itu nggak statis kan? Berarti desain kamu salah. Gitu. Oke, sekarang kita buat diagram lintang dan diagram momen. Ini yang menurut aku cukup cukup tricky, tapi konsepnya easy ya. Kita lihat ya. Pertama kita buat dulu triknya itu adalah em, titik-titik penting gitu. Misalkan di sini atau kan ini cuma ada 8 ya. Ya udah buat aja rapih 8. Berarti katakanlah di sini 8 bagi duanya itu adalah 4. Terus ini dibagi dua lagi ada 2. Ini dibagi duanya lagi ada 6. Tinggal masukin aja di sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 7. Nah, kita buat titik-titik pentingnya dulu. Nah, sekarang kita diagram gaya lintang. Oke, berarti diagram gaya lintang. Ini berarti satuannya kilonewton aja supaya gampang. Oke. Nah, sekarang di sini itu ada beban pertama itu adalah 3 kilonewton per meter. Dia arahnya itu ke bawah. Berarti negatif. Kalau aku lebih suka ngerjainnya kayak gini. Ya, aku lebih suka menggunakan cara analitik daripada cara numerik. Soalnya hasilnya lebih rapih aja kalau menurut aku. Tinjau dari aku kayak gini kerjanya. Tinjau dari 1 sampai ke 2 gitu supaya 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 gampang analisisnya. Di sini ada gaya apa aja? Pertama ada gaya dari balok ini dan juga ada gaya dari apa lagi coba kira-kira. Ada gaya dari si batangnya itu sendiri, oke? Gaya dari batang itu sendiri. Berarti ya udah di sini ada 3 kilonewton. Negatif, kenapa negatif? Karena dia arahnya ke bawah, ya. Negatif 3x, kenapa 3x? Karena dia newton per meter, gitu ya. X itu jaraknya. Ditambah oleh gaya berat yang ada di batangnya itu adalah 1, berarti 1x.
Oke, 1x. Oke, berarti ini sebenarnya ini harus ada plus C, cuman plus C-nya sini ya ini sama dengan 0 ya. Plus C ini sama dengan 0 karena ya nggak ada apa-apa di situnya. Ya berarti di sini persamaan garisnya itu adalah sama dengan negatif 4x. Nah, berarti negatif 4x, berarti dia gradiennya negatif 4, berarti agak-agak curam. Nah, dia katanya nyampe 2, gitu. Oke, katanya nyampe 2. Nyampe 2 itu berarti awalnya itu dari 0. Oke, ini harus fokus nih. Dari 0, kan awalnya nggak ada apa-apa, 0. Habis itu dihajar sama beban negatif 4x sampai 2. Berarti di ujung 2 ini, ya, at 2, gayanya itu sekarang lagi di negatif 8. Berarti ya udah di sini kamu tarik aja, mungkinnya di sini negatif 8. Ini 2, negatif 8 ya, kita plot aja. Ya udah, kau garis garis lurus gitu. Ada yang masih bingung? Aman? Aman ya? Boleh ulangi nggak, Bang? Oke, nggak apa-apa. Em, jadi analisisnya itu adalah lihat dari 1 ke 2 itu ada gaya apa aja. Oke? Yang pertama ada gaya si balok ini. Gaya si balok ini dia beratnya itu katanya 3 kilonewton per meter. Oke? Tapi kan diagram gaya di sininya kilonewton, bukan kilonewton per meter. Supaya ngilangin satuan meternya dikalikan jaraknya. Ya udah jaraknya aku kasih X aja. Gitu. Habis itu ada gaya apa lagi selain balok itu? Ada gaya dari si beban, dari si penampang itu sendiri. Gitu. Penampang itu sendiri itu adalah satu kilonewton per meter. Oke, dikalikan oleh jaraknya itu adalah X. Jaraknya adalah X, berarti dari sini sampai sini. Nah, persamaan ini, negatif 4X itu cuma berlaku dari 1 sampai 2 doang. Masih bingung? Itunya aman. Terus yang Hmm. bawahnya, Bang? Yang Nah, X. oke. Sekarang kan kita yang si gayanya itu bergeraknya tuh secara linear. Oke, kenapa ya? Karena ini satuannya linear, kilonewton per meter. Nah, sekarang aku ingin cari ujungnya itu di mana? Di titik 2 kan ujungnya. Ya udah, berarti gaya di titik 2 berarti tinggal dimasukin ke persamaan yang ini. Negatif 4 dikalikan oleh 2. Jadi negatif 8. Ya, ini negatif 4 dikalikan oleh 2. Negatif 8. Berarti di titik 2 ini si gayanya sekarang lagi di negatif 8. Gitu. Oke, aman. Oke. Habis itu ditambahin oleh RAY. RAY-nya adalah 19,375 gitu. Ya udah berarti disikat aja langsung ke atas naik ke 19,3375. Berarti ini di kan berapa nih hasilnya? Negatif 8 ditambah 19,375. 11,375 katakanlah di sini. Katakanlah ini titiknya itu adalah 2,11,375. Oke, karena dia dihajar ke atas, ya udah gayanya ke atas. Oke? Oke ya. Nah, sekarang ya, sekarang tinggal kamu ini aja. Cari titik yang bahayanya lagi. Yaitu ada titik gayanya itu adalah di sini. Berarti di 2 tambah 1,5 di 3,5. Berarti di sini. Oke? Sampai 3,5. Nah, sekarang perhatiin lagi juga. Gaya apa aja yang bekerja di dari 2 sampai 3,5. Ada gaya apa aja? Cuman ada gaya berat dari penampangnya doang. Ya enggak? Berarti dari 2 sampai berapa? 3,5 persamaan garisnya itu adalah cuman ada negatif X. Oke? Nah, ini ada plus C sebenarnya. Plus C ini dari mana? Plus C itu adalah titik awalnya. Titik awalnya lagi ada di mana? Titik awalnya itu lagi ada di 1,375. Ah, gitu.
Ini 11 ya, maaf, 11,375. $11,375. Oke, sampai sini dulu bingung nggak? Ini kenapa bersama ini aku nggak tahu ya si bapak ngerjainnya gimana. Kalau aku ngerjainnya kayak gini sih. Paling bingung soalnya nih analisis ini bakal kepake di diagram momen nanti. Bakal ngerjainnya bakal lebih gampang tinggal diintegralin. Ini ada yang bingung nggak kenapa persamaan garisnya ini? Aman ya? Nah sekarang ya Tes. kenapa? Hmm? Itu negatif X karena arahnya ke bawah ya? Ya, karena Oke. bebannya di sini cuma ada itu ya, cuma si batangnya, si penampangnya doang. Terus Berarti titik awalnya di 11,375. Oke. kalau yang Nah, dari titik 1 sampai titik 2 itu kan min dalam kurung 3X tambah X. hmm. Ya Itu soalnya ini ya, itu kalau itu sama aja karena arahnya ke bawah ya, Bang? ya karena arahnya ke bawah. Oke, makasih, Bang. Oke. Nah sekarang add 3,5. Nah berarti si kamu masukin X-nya tuh bukan 3,5, hati-hati ya, tapi masukinnya itu adalah 1,5. Soalnya jarak dari 3,5 ke 1,2 3,5 ke 2-nya itu adalah 1,5. Berarti tinggal dimasukin negatif 1,5 ditambah 11,33375. Berapa nih? Negatif 1,5 ditambah 11,375. 9,875. Oke. 9,875. Berarti ya udah di 3,5-nya itu katakanlah di sini lah ya. Di sini itu titiknya itu adalah 3,5 koma titik ya, koma titik berapa tadi? 9,875. 9,875. Oke, berarti dia di sini bisa dilihat ya. Dia garisnya itu lebih landai ya karena cuma negatif X doang berarti. Habis itu di 3,5 dia dihajar 7 ke bawah. Ya udah, dia turun ke bawah 7 sini. Gitu. Oke. Berarti dikurangi 7 jadi berapa tuh? Jadi 2. Nah, di sinilah ya, katakanlah di sini dia turun 7. Berarti jadi 3,5. 3,5 titik koma 9,7 kurangi 7 jadi 2 ya. 2,825. Nah, habis itu titik bahayanya lagi tuh ada di mana? Ada di sini. Itu di mana tuh? 2, 4, 4,5 ya. Di 4,5. Berarti di sini 4,5. Oke. Ya sudah. Berarti dari 3,5 sampai 4,5. Oke, dari 3,5 sampai 4,5. Dia itu ada apa aja? Dia itu ada gaya si bebannya doang. Berarti min X doang. Oke. Min X doang. Ya, min X doang. Habis itu titik awalnya lagi ada di mana? Titik awalnya lagi ada di 2,82 25 ya. Sebentar. Ini 75. Ini ya, tulisannya jelek banget, tak? Ini negatif dari 2 sampai 3,5 875 ya, ini ya, bukan 2 ya. 7 ya. Nah, ini penting juga ya guys ya, nulis yang benar. Tapi ngitungnya benar, tulisannya jelek, sama aja bohong. 75 ya, benernya 75. 25 lah. Sebentar. Negatif 1,5 tambah 11,375. Nah, negatif 1,5 tambah 11,375. Ya, 75 ya, 75 maaf. Ya, itu. Ya, tulisannya harus benar juga ya. Oke, berarti 3,5 sampai 4,5. Berarti dia cuma ada negatif X doang, karena cuma baloknya doang, perampangnya doang. Ditambah titik awalnya itu adalah di 2,875. Oke, berarti at 4,5, si gayanya itu lagi di negatif 1 ya. 3,5 ke 45, 1 tambah 2,875. Sama dengan berapa tuh?
Negatif 1 tambah, anjir, kayak gini aja pakai kalkulator. Ya, jadi 1,875 ya. In case aja. In case saya salah ngitung. Berarti di sini dia kayak gini. Ini harusnya gradien ini sama ini harusnya sama ya. Ya udah. Karena gradien sama-sama min 1. Oh, ya udah ya. Berarti ini ya udah, ini titiknya gampang ya, 4,5, inilah. Udah habis itu lanjut, titik bahayanya itu titik mana? Sampai titik ke 4,5 titik ke 6 ya ini ya. 3, 6. Sampai sini. Ya udah, kita analisis di 6. Tar dulu, ini diturunin dulu 14 nih, turun 14. Ini berapa sih anjir? 1,825 ya. Berarti dia di 4,5 turun dulu. 1,825 dikurangi oleh 14. 12,175. Jebret. Ini berapa? Ini 8 ya. Anjir, offside. Ini offside ya, dikit ya. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, ini katanya itu berapa? 12. Ini tinggal ini ya, negatif 1,825 dikurangi oleh 14 ini. Oke? Berapa? Negatif. Ini adalah negatif 12,175. Oke, bagus. Berarti sekarang kita masuk ke 6. Bang, itu 12, negatif 12,125 nggak sih? Kenapa? Negatif 12,125. Oh ya, ya. Sebentar. Kan ini negatif 1,825 kan dari yang sini, 1,825 75 di itu bang. 875. 75 ya. Oke, aku retarded. Oke. Oh ya, 1,875 dikurangi oleh 14 ya. 12, iya. Negatif 12,125. Yay. Habis itu masuk lagi ke titik ke-6 ya. Titik ke-6. Berarti dari 4,5 sampai ke 6. Dia itu persamaan garisnya cuma ada apa aja? Cuma ada papan doang. Berarti ada minus X. Minus X. Habis itu tambah. Titik awalnya itu di mana? Negatif 12,75 ya. 12,125. Negatif 1,8875 dikurangi 14. Ya, oke. Benar, berarti di add 6, berarti dia sini 1,5 ya. 1,5 negatif 1,5 negatif 12,125. Berapa tuh? Dikurangin lagi 1,5. 13,625. Negatif 13,625. Berarti di 6 ya. Jadi di sini lah ya. Negatif 13,625. Jebret. Nah, di 6 ini dihajar sama RBY. RBY-nya itu ke atas ya. RBY-nya itu ditambah 22,625 jadi 9. Ini berapa ini? Oh, ini 9,825. Berarti 9 at least ini lah. Jir, kata gua teh. Udah ya. Apa lah ya. 9. Nah, ya udah. Kalau kayak gitu udah beres, ininya harusnya ke 0. Coba kita cek ya, ini persamaan garisnya benar nggak? Berarti ini persamaan garisnya itu ada beban, ada negatif 3,5, ada negatif X, ditambahkan oleh 9. Ya, berarti negatif 4,5X tambah 9. Si X-nya 2, panjangnya 2 kan? Berarti negatif 9 tambah 9, dia sama dengan 0. Ya, ini berarti benar jawabannya gitu ya. Ini masa deg-degannya itu di sini nih. Ini kalau nggak sama dengan 0, ya udah GWS. Cari aja salahnya di mana. Oke, gitu. Ada yang ingin tanyain? Oh. Aman? Bang boleh scroll ke atas nggak? Yang Boleh. Nah, scroll ke atas.
Oke, udah. Makasih, Bang. Ya, good, good, good. Nah, jadi kenapa pakai cara kayak gini? Karena ini akan mempermudah banget di perhitungan momennya. Ah, jadi kan bisa aja kamu ngitung momen tuh kayak gini. Cara lainnya ya. Cara lainnya itu nah pakai numerik kayak gini. Sebenarnya ya bebas sih serah kamu ya. Iya, kalau mau ngitung-ngitung kayak gini ya boleh ya silahkan ya. Cuman aku lebih suka jawaban pasti gitu. Nah, kalau mau ngitung momen, berarti kamu tinggal integralin aja ya. Berarti dari 1 ke 2, itu integralnya itu kan jadi berapa nih? Negatif, persamaannya itu adalah negatif. Ini kalau diintegralin jadi apa sih? Dia kok jadi bego ya, Bro? 2x kuadrat ya. Jadi 2x kuadrat. 2x kuadrat. Nah, ini kita buat dulu ya. Nggak bisa kopas lagi. Ini diagram momennya ya, supaya hemat kertas. Ini 8, bagi 2-nya 4, bagi 2 lagi 2, bagi 2 lagi 6. Nah, berarti 1 ke 2 negatif 2x kuadrat plus 0, karena dia nggak ada apa sini ya, plus 0. Ya udah, berarti grafik negatif 2x kuadrat itu gimana? Dia ter negatif 2x kuadrat. Gimana sih negatif 2x? Jadi bego ya. Turun. Negatif 2x kuadrat. Nah, negatif 2x kuadrat. Grafiknya kayak gimana? Ini momen ya, ini momen. Oke, berarti kalau di x-nya itu sama dengan 2, kalau di x sama dengan 2, tadi x sama dengan 2, berarti si ininya adalah negatif 8 ya. Bener ya, 4 negatif 2. Ya udah, berarti di sini titiknya negatif 8. Oh, gini anjay. Nah, kurva kurva gini ya. Jadi kan grafiknya kayak gitu. Cuma ini agak tajam sih harusnya. Kalau 2 itu udah lumayan tajam. Ya, iya, pokoknya gimana lah bentuknya parabola lah, ngerti lah ya. Aman lah ya. Aman? Habis ini dulu ada yang bingung? Oke, good. Sekarang dari 2 sampai 3,5. Cepat kan ini? 2 sampai 3,5. Dia itu katanya negatif x, ya udah kita integralin jadi apa? Negatif setengah x kuadrat ditambah 11,375x ya. 11,375x ditambah awalnya itu berapa? Di negatif 8. Nah, gitu bisa ya. Oke, berarti ini tuh nyampe berapa? Katanya sampai 3,5, katanya nyampe sini. Berarti at x-nya sama dengan 1,5 berarti ya. 1,5. Ini hasilnya itu akan sama dengan berapa? Apa ya? Negatif 0,5 dikali 1,5 kuadrat ditambah 11,375 dikali 1,5 dikurangi oleh 8. Nah, katanya itu adalah 7,9375 gitu ya. Oke, ya udah. Berarti ini di atas 7 ya, katanya 7 di sini lah ya. 7,9375. Ini kamu gambarnya ya kuadratik aja lah ya kira-kira. Nah, gitu. Pokoknya kuadrat aja. Tahu lah ya bentuk kuadrat kayak gimana, bukan linear. Habis itu dari 3,5 sampai 4,5 ini easy banget kan? Kalau menurut aku ini easy sih. Daripada pakai numerik. Lebih rapih juga 3,5 sampai apa tuh katanya? 4,5. Berarti ini kita tinggal integralin aja. Jadi negatif setengah x kuadrat. Negatif setengah x kuadrat ditambah 2,75x tambah 2,875x. Ditambah awalnya berapa? Ditambah 7,9325. Berarti ini at x sama dengan 1. Punya berapa?
Berarti negatif 0,5 ditambah 2,875 tambah 7,9325. Katanya di 10. 10,3075. Di mana itu sini? 3,5 sampai 4,5. Berarti di sini ya. Berarti let's say sini lah ya. 10,3075. Terus kamu buat grafiknya parabolik aja gitu. Nah, habis itu dari 4,5 langsung beres. 4,5 sampai 6. Ya udah, berarti persamaan garisnya itu adalah negatif setengah x kuadrat negatif 12,125 tambah titik awalnya itu adalah 10,3075 gitu. Kok udah beres? Belum kan? Ini baru sampai 6 itu kan? Oh ya, sampai 6. Nah, berarti saat x-nya itu sama dengan 1,5, berarti tinggal dimasukin aja negatif 0,5 dikali 1,5 kuadrat dikurangi oleh, ini 12,125 x ya. Ya, dikurangi oleh 12,125 dikalikan oleh 1,5 ditambah 10,3075. Nah, katanya adalah x-nya adalah berarti ini sama dengan negatif 9,005 gitu. Oke, berarti ini sampai negatif 9 katakanlah sini ya. Negatif 9. Nah, kamu buat aja parabolik sekitar kata gua teh. Gitu ya. Habis itu ya udah dari 6 sampai 8 dia itu persamaannya adalah negatif 4,5 x kuadrat. Nah, negatif 4,5 dibagi 2 x kuadrat ditambah 9 ya. Tambah 9 tambah 9,00 s tambah 9 doang. Tambah 9x tambah 9x dikurangi oleh ini negatif 9,005 ya. Berarti at x sama dengan 2 ya. Berarti negatif 4,5 ini harusnya 0 ya, bagi 2 dikalikan oleh 4 ditambah 9 dikali 2 dikurangi oleh 9. Ya, ini hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Sebenarnya ini ada 0,05-nya. Ini kenapa coba ada 0,05-nya? Pembulatan dari yang atas ini. Sebenarnya kan ini nggak pas ya angkanya. Jadi ya ini harusnya 0 aja dianggapnya. Ya udah, di sini ada 0, buat aja grafiknya parabolik. Udah easy kan? Daerah sini ada yang tanyain? Jauh lebih rapih juga ya kalau dilihat-lihat. Jauh lebih dari rapih jawaban ujian gua itu nggak rapih udah. Bisa? Ya, kita cari dulu. Kenapa? Aman ya? Nggak ada yang tanyain ya? Ya, jadi misalkan case-nya itu adalah saat kamu nemuin di sini gak sama dengan 0, di sini hati-hati. Nah, caranya gimana? Dicek aja ini, kamu masukin itu S1 3,5 tuh jangan masukin 3,5 tapi jarak ya. Yang dimasukin itu jarak ya. Ya, jarak dari sini ke sono. Bukan angkanya gitu. Nah, kalau misalkan salah kayak gitu ya udah sih, giveaway saja sih. Ya udah aman lah ya, isi lah ya. Bang mau nanya bang, Boleh apa tuh? mau make sure tadi yang C itu gimana bang? Yang C? Oke, jadi gini konsepnya. Oke. Dari 1 ke 2 dia itu adalah negatif 4x, bisa ya ini ya. Gayanya yang bekerja apa aja, berat doang. Nah, di sini awalnya ada plus C. Plus C ini kan lihat awalnya itu di mana ya? C itu adalah awalnya di mana? Awalnya di mana? Di sini awalnya itu adalah 0. Oke? Yang ini juga sama, negatif X plus ini plus C. C-nya awalnya di mana? Awalnya itu ada di 11,375. Ini juga sama, 2,875. Ini tuh awalnya. Awal dari di sininya itu adalah 2,875. Gitu. Aman? Aman bang, oke.
Ya, ini juga sama. Awalnya itu ada di mana? Takkan ada cinta yang... Bisa ya? Berarti, oh sekarang aduh hitung momen inersia lagi nih. Bang, Ya, kenapa? berarti kalau yang di diagram gaya lintang itu kan dipengaruhi oleh gaya 7 kilonewton sama 14 kilonewton itu kan. Tapi kalau yang di diagram momen itu enggak ya? Enggak, yang dilihat tuh langsung aja dari persamaan akhirnya. 1 ke 2, 2,3, 2 sampai ke 3,5, 3,5 sampai 4,5. Langsung dilihat akhirnya aja. Itu udah kehitung kok di diagram momennya. Itu berarti diintegralkan kan persamaan akhirnya kan, baru masukin Ya, nilai kan? persamaan akhirnya aja yang diintegralin, terus masukin plus C-nya awalnya di mana. Beres. Oke, siap. Makasih, Bang. Oke, terus masukin X-nya itu jaraknya kemana? Itu jarak ya, bukan, jangan masukin 3,5-nya. Tapi 1,5 jarak dari 2 sampai 3,5. Oke, Oke, good. Bang. Mantap. Udah kebaca kata gua teh. Ya udah, jadi kayak gini. Ehm, Benda ini sebenarnya momen inersia ini straightforward ya. Ini tinggal dibagi aja. Kau bebas baginya tuh mau kayak gimana. Mau kayak gini kayak mau kayak gimana kayak bebas, itu tergantung preference kamu. Tapi yang perlu hati-hati kamu itu adalah bisa nentuin titik tengahnya. Nah, aku kasih contoh aja nih. Yang kamu harus hati-hati itu nentuin titik tengahnya. Nah, kayak ini nih. Oke, ini tuh em, nah, lihat di sini. Jangan sampai ini kan kamu bebas nih mecah si benda itu kayak gimana. Kalau di soal ini ya kayak gini, pecahnya kayak gitu. Ya, berarti jelas kalau balok itu X1 Y1 di tengah, tengah-tengah, berarti ini 6,75 itu udah aman harusnya. Nah, sekarang si balok keduanya, si Y2-nya itu ada di mana? Di tengah-tengahnya, jelas di 6. Tapi si X-nya ini yang harus kamu hati-hati. Oke? X-nya ini yang harus kamu hati-hati. Dia dia itu kan kamu mendefinisikan si baloknya itu adalah dari mana? Dari sini. Dari sini. Ya enggak? Berarti panjang dari sini ke sini itu berapa? 100 kurangin 22 itu berapa? 88. Ya. Berarti titik tengah dari 88 itu ada di mana? Ada di sini. Ya enggak? Ada di 44 dari jaraknya ke sini ke sini. Dari sini ke sini. Berarti jaraknya adalah 44. Ya enggak? Tapi karena kamu mendefinisikan 0,0-nya itu ada di sini, berarti di sininya itu ya ditambahin 12. Jadilah di sini adalah 56. Paham nggak? Aman? Soalnya ini bakal ngaruh ke inersianya nanti. Oke, aman ya. Hati-hati di sana. Ehm, Ya udah, berarti ini kamu definisikan aja. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Berarti ada berapa balok? Ada 1 balok, 2 balok, ada 3 balok. Oke. Nah, berarti nanti kamu tinggal hitung aja inersia di sumbu X total. Itu tinggal IX1 tambahkan oleh IX2 tambahkan oleh IX3. Y-nya juga sama. Berarti Y-nya itu sama dengan IY1 tambahkan oleh IY2 tambahkan oleh IY3. Gitu. Oke. Nah, tapi si balok ini titik beratnya itu nanti kalau kamu hitung tuh nggak mungkin di tengah-tengah baloknya masing-masing, nggak mungkin, pasti agak geser. Ini mungkin berdasarkan feeling ya, berdasarkan feeling mungkin titik beratnya itu ada di sini, around here lah titik beratnya itu pasti. Sebentar, ini lebih tebal mana? Lebih berat ke yang tebal harusnya, dia agak ke bawah sedikit. Nah, akan geser di sini. Oke, nanti si X-nya itu pakai persamaan yang ini ketika momen inersianya itu nggak berada di pusatnya. Gimana caranya? Nah, ada kok di sini. Nah, tinggal dihitung aja, dikalikan oleh A itu si luas penampangnya, terus Y-nya itu adalah jaraknya. Nah, ini yang nggak belok.
Oke, langsung ke soal aja deh ya. Misalkan ini. Nah, misalkan ini nih. Lihat. IX1. Ini soal ngerjainnya sama persis ya. IX1. Cuma ini ada 3 aja. IX1, IX2, IX3 gitu. Kita coba lihat IX1. BH3 bagi 12. Ini momen inersia dari balok yang emang begitu adanya. Kalikan oleh A1. Berarti A1-nya yang ini. Lihat, aku di sini ngedefinisin aja. Bagi 2-nya yang ke sini. Oke. A1 kalikan oleh Y. Dan kita cari dulu sentroidnya. Nah, ini A1, Y1, A2, Y2 bisa lah ya. Nanti dapat si Y-nya itu adalah segini. Nah, ini tuh berdasarkan acuan mana? Ya, berdasarkan acuan bawahnya itu adalah ini. Nolnya itu ada di sini ya. Aku define gitu, nolnya itu ada di situ. Si Y-nya. Ya udah. Berarti lihat di sini, fokus ya. Aduh ya. IX1 berarti IX di benda yang pertama. Oke. Berarti BH3 per 12 ditambah A1 kali Y kuadrat. Ya. Nah, sekarang perhatiin. Oke. Benda 1, oke. Benda 1, kalau dia nggak ada benda 2, titik beratnya ada di mana? Ada di tengah-tengah sini. Yaitu ada di 170. Ya nggak? Nah, ini kamu tinggal kurangin aja. Titik berat yang real dikurangi oleh titik berat awalnya. Gitu. Berarti 248,62 di sini dikurangi oleh si awalnya 170, dapat deh ini. IX2 juga sama gitu. Awalnya kan di sini, coba nih lihat. Awalnya kan si benda 2 ini titik beratnya itu si Y-nya ada di mana? Ada di sini, ya nggak? Di mana jarak dari sini itu adalah 20. Berarti 340 tambah 20, berarti ini yang realnya, ya, titik berat yang realnya dikurangi oleh ininya, si awalnya 248,6, si yang realnya, sorry. Pokoknya jarak aja. Pokoknya jarak antara si yang realnya sama yang awalnya. Jaraknya berapa gitu. Berarti ini jaraknya berapa. Gitu. Berarti kan ini jaraknya 340 tambah 20 dikurangi 248,62. Dapatlah segini. Nah, ini dari jumlah dapat. Si Y-nya juga sama ya, karena si X-nya ini didefinisikan di sini itu adalah 0 ya. Nah, ya udah, kan di sini titik beratnya kan kita definisi awalnya sini 0 ya. 0,0-nya aku definisiin di sini. Kalau untuk soal yang ini ya kamu bebas aja mau definisinya di mana. Tapi saran aku definisinya di sini aja gitu di ujung. Supaya contoh soalnya sama kayak yang ini, mirip aja. Sama yang mana tadi? Ya adalah cari sendiri. 0 di sini. Si X-nya di sini 0. Berarti nanti dia di jawaban kamu di sini nggak akan 0 ya, ada berapa gitu. Dan ini juga konsepnya sama. Ini adalah jaraknya. Jarak dari X yang real, jarak dari X yang real dengan X yang awal. Itu jadi misalkan awalnya itu di sini. Mana si X-nya itu katakanlah di sini. Berarti kamu masukin ke rumus si X-nya ini adalah jarak dari sini ke sono gitu. Oke. Kalau untuk si Y-nya misalkan ini dapat si Y awalnya di sini. Ya udah tinggal masukin aja jarak dari Y-nya itu adalah segini. Gitu. Si X-nya juga ya berarti misalkan ini di sini, ya berarti ini di sini gitu jarak. Dapat deh nanti Y1, Y2 dijumlahin dapat kayak gitu. Oke. Ini angkanya nggak jelas tapi konsepnya kayak gitulah. Ngerti? Ada yang tanyain? Aman ya? Oke. Nah, sekarang berdasarkan nilai momen maksimum yang didapat dari diagram momen B, hitung tekan maksimum atau minimum. Ya udah, berarti tinggal pakai rumus yang ini, bersamaan yang mana anjir bersamaannya, what the fuck? Nah, ini dia. Ya, pakai persamaan yang itu. Nih, M, Y, I. Ya udah, berarti sigma ya. Sigma sama dengan MYI. M
kalikan oleh Y, kalikan oleh inersianya. Nah, sekarang inersianya pakai yang mana gitu kan, ini ada IX atau IY ya, iya nggak? Ada IX atau nggak ada IY. Oke, pilihlah yang paling kecil. Oke, nah kenapa pilih yang paling kecil? Karena itu tuh titik yang dimana si benda itu paling rentan untuk mengalami yang buckling. Itu kalau nggak salah ada di video yang di ini apa yang disaranin sama si bapak. Coba ya. Em, YouTube. Ada nggak ya inersia? Ya, pokoknya ada di PT, ada di PPT Bapak aja si itunya. Nanti coba dicek aja. Pokoknya yang I yang paling kecil itu adalah yang paling rentan terhadap deformasi ya. Berarti ya sigmanya ya pakai yang itu dong. Nah, si Y-nya ini adalah jarak ya. Jarak dari si gue lupa nih definisi si Y-nya itu apa. Hmm, 0,1. Ya ini jarak dari titik berat ya. Jarak dari titik berat ke momen inersianya. Sebentar. Kan kalau 0,1 karena diameternya ini 0, titik beratnya. Berarti si Y-nya itu adalah si titik beratnya. Titik beratnya. Ya, berarti di mana ya? Si Y-nya itu yang dimasukin aja si Y di sini mungkin. Y di sini masukin titik beratnya ya udah, ini dapat. Y-nya dapat. Nah, momennya ini dari mana? Ya momennya itu ambil ya momen yang maksimum di sini. Momen yang maksimum di sini ya berarti 10, berarti ini momen max. 10,3075. Berarti ini mau yang max. Si I-nya diambil yang paling kecil. Dapat deh jawabannya. Nah, ini aku lupa ya. Si maksudnya ini tegangan tekan maksimum atau tarik maksimum itu bagaimana? Ini setahu aku ini aku ngasal kalau si jawaban ini itu karena aku nggak tahu. Aku lupa apakah sigma max sama dengan sigma tekan sama tekan itu sama dengan tarik ya? Hmm, kalau nggak tahu sih ya. Kan misalkan benda itu kayak gini. Jadi maksud dari soal itu kayak gini. Nah, si benda itu kalau dikasih gaya terdeformasi kayak gini dong, ya nggak? Nah, di titik sini sama sini, kita lihat dia itu makin pendek kan awalnya kayak gini. Jadi menjadi makin pendek kan. Berarti di sini tuh ada tekan. Nah, kalau di sini dia itu makin panjang, dia tarik. Kayaknya harusnya sama sih ya, soalnya kan yang applied load-nya juga sama. Harusnya secara secara intuisi aku sigmanya juga sama sama yang ini. Cuman aku kurang kurang tahu pasti sih. Mungkin diajarin di kelas nggak? Aku lupa soalnya. Soalnya aku nggak salah jawaban ini. Saya nggak tahu ini max tekan sama max tarik apa. Jadi aku oke gini aja. Ya mungkin kalau ada yang tahu bisa di-share ya, itu mungkin ininya ada bolong dikit. Tegangan tekan maksimum atau tegangan tarik minim maksimum tuh. Pokoknya aku tahu tuh pakai rumusnya adalah pakai yang ini. Ambil si X-nya yang paling kecil. Dapat deh. Oke. Nah, soal nomor 2 ini yang biasanya itu bermacam-macam jenisnya. Kalau itu sama nomor 3 mah selalu gitu-gitu aja. Oke. Nah, ini sebenarnya mau belajarin konsepnya kayak gimana juga bingung. Intinya itu adalah kamu harus tahu yang terjadi itu apa gitu. Oke, maksudnya apa kayak gini nih. Tebal minimum tangki tersebut. Oke. Nomor 2,
jadi kamu punya tangki, dia diisi air gitu ya, dia isi air. Eh, tebal minimum tangkinya berapa? Nah, terus dia punya safety factor yang katakannya adalah sama dengan 3 terhadap kekuatan luluh material dari baja gitu. Nah, maksudnya dari kekuatan luluh itu, emang oke, kekuatan luluh mungkin belum belajar ya di Netflix. Nah, kekuatan luluh itu adalah seberapa kuat si benda itu withstand sama beban gitu. Jadi misalkan kalau kamu kasih 350 gitu ya, 350 MPa ya, berarti beban itu benda itu akan terdeformasi gitu intinya. Terdeformasi itu apa ya? Berubah bentuk. Terdeformasi itu berubah bentuk. Oke? Entah penyok, entah apalah bebas, pokoknya berubah bentuk. Kekuatan tarik ya berarti dia ditariknya itu sekuatnya 400 megapascal. Kalau dia ditarik 450 ya dia mungkin akan terjadi frakturnya, akan terjadi fraktur gitu. Nah, kayak gitu, patah. Modulus elastisitas adalah yang ada di grafik ini, nanti kalian belajar di Mathis. Sigma sama dengan strain. Nah, seberapa mudah dia ditarik supaya, tapi dia tuh ditariknya tuh pas dia lepas tegangannya itu kembali ke bentuk semula. Itu adalah modulus elastisitas. Oke, yang sudah kita iniin safety factor sebesar 3. Nah, safety factor itu namanya itu adalah N biasanya. N itu adalah allowable stress. Ntar, lupa gua. Ntar. N itu allowable stressnya di atas di bawah. Nah, ada di sini. Nah, ultimate stress. Berarti ultimate stress di UTS biasanya singkatnya kekuatan luluh ya itu, atau kekuatan luluh tulisnya sini, kekuatan luluh. Dia kan terhadap kekuatan luluh kan soalnya, terhadap kekuatan luluh. Kalau dia terhadap kekuatan tarik ya makanya kekuatan tarik. Oke. Kekuatan luluh dibagikan oleh apa nih? Dibagikan oleh actual stress. Actual stress. Nah, katanya dia itu safety faktornya 3 terhadap kekuatan luluh. Kekuatan luluhnya itu adalah berapa? 320. 320 MPa. Berarti actual stressnya berapa? Actual stressnya berarti 320 bagi 3. Berapa tuh 320 bagi 3? 320 dibagi sama 3. 106. 106,6. 106,6 FM. MPa ya. MPa. Oke, berarti yang ditanyakan itu sekarang tebal minimum tangki. Oke. Nah, hubungan tebal, stress, dan pressure itu tuh ada di persamaan yang ini. Oke, yang ini juga harus dijelasin dikit sih. Nah, jadi misalkan kalau ada pipa nih, dia itu akan ada dua tegangan, ada sigma hub stress, sama ada sigma longitudinal, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini, sigma longitudinal sama sigma hub, dia gedean yang mana? Dia gedean sigma hub, ya enggak? Jadi misalkan kamu dalam tangki nih, dalam tangki dia punya pressure, isinya tuh ada gas atau fluida lainnya, air atau apa terserah. Nah, stresses atau tegangan yang bekerja itu ada yang ke arah atas bawah sama ada yang ke arah kanan kiri gitu. Bisa dilihat, kalau atas bawah itu pembaginya 2. Kalau kanan kiri dia pembaginya itu adalah 4. Oke? Oleh karena itu jelas dong kalau sigma hub itu lebih besar, ya enggak? Makanya kalau kamu lihat pipa itu biasanya tuh failure-nya itu karena sigma hub ini. Berarti dia robeknya itu ke sana. Gitu. Jadi karena sigma hubnya lebih besar. Nah, berarti kalau ingin kita menentukan tebal minimum berarti kita harus menggunakan yang sigma hubnya itu yang stressnya itu yang gede dong, supaya bisa accompany sigma hubnya supaya benda itu nggak failure, ya nggak. Oleh karena itu kita menggunakan persamaan yang sigma hub ini. Oke.
Berarti sigma hub sama dengan P D 2T. Kalau nggak salah kayak gini. PD 2T ya, benar ya? Ya udah, berarti ini actual stressnya itu adalah sigma hubnya berarti. Kenapa bisa tahu ini sigma hubnya? Coba, kalau dalam soal ini, kira-kira tekanannya itu dikasih oleh apa? Ada yang tahu nggak? Tekanannya itu dikasihnya oleh air dong. Kan air yang ngasih tekanan. Ya udah, berarti ya P-nya itu adalah P hidrostatis, adalah rho GH. Nah, berarti ini adalah sigma hubnya. Ya udah, berarti T sama dengan P D diberikan oleh 2 sigma hub. Benar ya? Yang sama dengan rho G H dikalikan oleh diameter dikalikan oleh 2 kali oleh sigma hub. Nah, ini satuan yang penting juga. Oke? Nah, satuan saran aku tuh kamu menggunakan semua satuan SI gitu. Supaya apa? Kalau kamu masukinnya satuan SI, outputnya juga pasti satuan SI juga. Jadi nggak usah bingung. Rho air satuan SI itu berapa ya? 1000 gitu. Nah, berapa? Seribu ya? 1000 dikalikan oleh gravitasinya itu adalah 10. Nah, tingginya ini kamu masukinnya juga 120 cm, berarti 1,2 meter. Masuknya SI juga 1,2. Diameternya itu berapa? Diameter mana diameter? 15, ujir 15 meter, gelo gede pisan kata gua teh. 15 dibagikan oleh 2. Nah, sigma hubnya ini adalah 106,6. Berarti 106,6 dikali apa? 10 pangkat 6. Soalnya ini adalah mega. Ya udah, dapat hitung tebalnya adalah berapa? 1000 dikalikan oleh 10 kali 1,2 kali 15 dibagikan oleh 2 kali 106,6 kali 10 pangkat 6. Nah, katanya itu tebalnya itu adalah 8,442 kali 10 pangkat negatif 4. Satuannya apa? Pasti keluarnya satuannya SI lagi. Ya udah, berarti meter. Berarti kalau mau ubah ke milimeter kali 10 pangkat 3 ya. Dikalikan oleh ya udahlah, ini meter aja lah. Kalian konversi mau jadi apapun serah kalian lah. Gitu, tebal minimnya ternyata segitu. Nah, sekarang regangan maksimumnya itu dapat dari mana? Dapat dari modulus elastisitas, di mana modulus elastisitasnya adalah sigma diberikan oleh regangan. Berarti regangan sama dengan sigma diberikan oleh modulus. Jadi sigma hubnya itu adalah berapa? Nah, ini juga harus hati-hati. Ini apa sih, jadi sigma sama modulus ya. Ini 106,6 kali 10 pangkat 6. Diberikan oleh modulusnya itu adalah 200 kali oleh 10 pangkat 9 karena dia giga. Berarti ya udah. Ternyata dia itu adalah 5,33 dikali 10 pangkat negatif. Jadi regangan maksimum dia ngeregang itu adalah maksimumnya segini. Stresnya segini. Mana stres? Tebalnya segini. Stres maksimumnya itu adalah segini gitu. Jadi misalkan kalau stresnya lu kasih 107, ya berarti hancur material kamu. Gitu. Kalau tebalnya ternyata kurang dari ini, hancur juga material kamu. Gitu. Oke, paham ya maksudnya? Kalau lebih misalnya 107, dia regangannya bakal lebih ya. Kalau regangannya lebih ya kan dia akan robek atau gimana gitu. Somehow. Bisa ya? Oke, nah sekarang masuk ke diagram Mohr. Ini diagram Mohr tuh kalau nggak salah di video Pak Korda itu udah sangat jelas. Coba kita cari ya. Juga aku lupa nih apa si positif sama negatifnya. Ahmad Ardian Kodam. Nah, videonya dia tuh, beliau tuh. Ini kalau nggak salah. Latihan soalnya.
Nah, gue lupa nih apa positif sama negatifnya. Nah, ini dia. Ini kamu tinggal SS aja sih apa slide ini. Oke, tinggal SS aja slide ini. Bisa deh ngerjain. Nah, ini positif sama negatifnya gue lupa nih. Si tahu nih. Nah, udah tinggal tinggal ngikutin gambar ini aja. Yakinkan diriku. Nah, oke, here we go. Nah, ini dia. Oke, soalnya mana? Soalnya adalah ini ya. Nah, berarti yang terhadap sumbu X, dia itu adalah sigma 1 atau sigma X ya. Kalau terhadap sumbu Y, dia sigma 2 atau dia sigma Y. Oke? Dia kalau tarik kayak gini, dia nilainya positif. Tapi kalau dia tekan, dia nilainya adalah negatif. Gitu. Oke? Nah, sekarang ini aku lupa nih, shear stress itu kalau dia mengkuncup di kanan sama mengkuncup di bawah itu positif atau negatifnya bentar. Atau ada yang tahu ini kalau kayak gini positif atau negatif bisa langsung kasih tahu ya biar bisa lebih cepat. Kita coba lihat. Nah, ini kan menguncup di atas ya. Coba kita lihat menguncup di atas dia kayak gimana. Nah, kalau dia menguncup ke atas kayak gini, ya kalau aku biasanya lihatnya ini sih apa? Ujungnya doang, ujung ujung kanan supaya ingatnya gampang. Kalau ujung kanannya kayak gini, ternyata dia positif, oke? Tapi koreksi aja ya kalau salah. Tapi asal bener sih nih, tidak di YouTube. Nah, berarti dia menguncup ke atas kayak gini. Anjir, soalnya sama, ya udah. Ini jawabannya ya, guys ya. Ini jawabannya, teman-teman. Sama ya soalnya. 60 tekan 100. Oke, jadi gimana cara gambarnya? Ini jawabannya di sini ya 110. Alhamdulillah, nggak usah nulis. Jadi gini cara gambarnya, teman-teman. Nah, oke. Sekarang lihat. Di sini, pertama gambar dulu sigma satunya, 100, ya kan? 100 ini apa? Dia tarik. Kalau dia tarik, berarti dia positif. Ini titik nolnya, positif. Habis itu, berdasarkan template dari diagram Moore, ya, dia itu, nah, ke bawahnya itu tariknya, di sini tuh lihat, negatif tau XY. Berarti negatif 80. Negatif 80, benar. Oke, berarti tinggal tarik. Negatif 80 ke bawah. Nah, dapat satu titik. Oke, dapat satu titik. Itu targetnya. Habis itu titik yang kedua, sigma Y. Ini sigma Y 60. Dia tekan. Karena dia tekan, dia negatif. Negatif 60. Ke atasnya itu berarti positif. Positif tau XY. Nah, dapatlah kau ini. Ya kan? Dua garis ini. Oke? Dari dua garis ini, titik tengahnya ya pasti di sini ya, di 0. Ya. Nah, habis itu kamu pakai jangka kamu, oke? Misalnya pakai jangka kamu, gambar dari sini ke sini, puter, tarik, dapatlah lingkaran. Ada yang nggak ngerti? Nggak belum paham? Aman? Aman ya? Oke, kok kayak gitu udah dapat, habis diputer. Nah, sekarang yang dicari itu apa? Dicari itu adalah principal stresses. Nah, tegangan utama atau tegangan prinsipal itu adalah tegangan saat taunya itu sama dengan 0. Berarti di sini intinya kayak gitu aja. Nah, ini buat apa diagram Moore ini? Nanti kalian belajar di metalurgi pembentukan logam. Intinya kalau lu mau bikin logam, pakai diagram Moore. Buat menentukan apakah gaya yang lu kasih itu cukup atau enggak. Kayak misalkan kamu ngasih nonjok besi gitu kan. Kalau kamu nonjoknya lemah ya dia nggak akan terdeformasi. Loh, kenapa benda itu mau terdeformasi? Ya lu mau bentuk jadi gelas, oke, mau bentuk jadi apa? Cincin kayak apa aja kan itu perlu dideformasi. Nah, itu digunakan adalah diagram Moore. Jadi jangan dilupain diagram Moore. Nah, tegangan prinsipal ini adalah yang di sini ketika tahun itu sama dengan 0. Loh, berarti cara nyarinya gimana? Ya udah, berarti dari center ditambah jari-jari dong. Ya enggak? Dari titik center ini ditambahkan oleh jari-jari. Dapatlah itu. Oke? Berarti dia agak prinsipal stressnya ini adalah di sini.
ya. Si C ini titik tengahnya itu ada di mana? Ada di mana? Ada di C-nya ya, senternya itu ada di 100, ya bener ya, dari 100 min 60 dibagi 2, jadi 20. Pokoknya apa, rata-ratanya dari dua principal stresses-nya ini. Oke? Nah, berarti principal stresses-nya itu, atau PS, CPS, berarti 20 ditambah jari-jarinya berapa ini? Loh, cara nyari jari-jarinya bagaimana? Cara nyari jari-jarinya adalah dari sini, ya. Ini katakanlah jari-jari R. Ini adalah A sama B. Gitu. Ya udah, berarti jari-jari ini akan sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dong. Ini 100, ini 80, dapatlah 113 gitu. Berarti ini dua principal stresses, yang satu yang positif ini, dia itu adalah 20 tambah 113. Principal stresses yang kedua, dia itu ada di 20 dikurangi oleh 113. Lah, kalau ditanya tahu maksimumnya dari mana? Ini tahu maksimum. Kan ini grafiknya itu terhadap tau, terhadap sigma, terhadap stresses. Berarti tahu maksimumnya itu adalah ya di sini. Berarti di mana? Ya berarti tahu maksnya itu sama dengan apa? Ya jari-jari. Ya sama dengan 113. Jadi kalau mau dibilang apakah diagram Mohr ini nulisnya harus rapih atau enggak? Kalau kamu paham persamaan lingkaran, harusnya bisa. Ngebayangin pakai geometrinya kayak gini. Oke? Tapi ya kalau kamu ya mau pasti ya rapi aja. Aku tim nggak rapi. Oke, sampai sini dulu. Ada yang nggak ngerti? Ada yang belum paham? Ya, aman ya? Good. Apa soal selanjutnya, anjir? Berarti ini udah. Ya. Tegangan geser maksimum udah. Oke. Nah sekarang tegangan arah. Si theta. Sorry. Nah, arah dari principal stress itu namanya adalah theta P. Theta P ada rumusnya. Nah, rumusnya itu adalah tan 2 theta P tan 2 theta P, berarti ini akan sama dengan AD itu apa? AD itu adalah tau dibagikan oleh CD. CD itu adalah sigmanya. Ya pokoknya AD dibagikan oleh CD. Gitu. Bukan itu ya. Ya pokoknya AD dibagikan oleh CD. Berarti CD itu adalah ini ya. Bukan titik tengahnya. Berarti AD-nya itu apa? Ini di PPT diagram Mohr ada ini AD itu apa? Ini kita lihat coba ya. Berarti AD-nya itu 80/80 sama dengan 1 ya. Berarti tan tetanya itu adalah 45 derajat. Tuh. Oke. Hmm. Nah, tapi ingat, itu tuh adalah tan 2 theta. Nah, berarti kalau ingin cari theta P-nya ya berarti bagi 2 dong. Sehingga kamu gambar di sini itu jangan lupa dibagi 2. Itu 22,5. Udah deh. Gitu. Kok ya. Beres deh. Ini gambar principal stress pada elemennya. Udah beres semua, dapat semua nih. Nah, tegangan geser maksimum itu tuh rumusnya di tau S. Ntar, the fuck is happening? Tau S itu ada rumusnya sendiri. Nah, ini tau S nih ya. Maksimum shear stress 2 theta S sama dengan 90 derajat negatif 2 theta principal. Nah, theta principal bisa dihitung dengan 2 tau XC dibagi sigma X min sigma Y. Tapi ini hati-hati si negatif positifnya soalnya ngaruh. Udah deh beres ini bundel ini. Ada yang tanyain dulu?
Nah, ini harusnya nomor 1 sampai 3 free sih, at least. Kalau lu mau ngejar B ya udah cukup sih, 1-3 langsung cabut. Gitu, oke? Nah, ini gue juga baru nyadar kalau ternyata soal dari bundel itu adalah soal dari sini gitu. Jadi itu adalah salah satu hint ya. Mungkin soalnya itu bisa keluar dari sini, makanya belajar. Ini kalau nggak salah semua kasus sudah dibahas di sini, kayak semua kombinasi itu ada di sini. Nah, ini 12 menit, tonton lah 12 menit buat itu easy. Nah, habis itu bundel yang ini tuh udah ada di link ini. Di apa? Di link yang kalian yang punya akademik itu udah dibahas semua. Soal PPT juga udah dibahas semua di sana. Jadi kalau mau pengertiannya lebih paham, yang lebih mantap ya udah lihat di sini. Nah, ini link tutorial ini. Ini berarti udah semua. Nah, ini konsepnya sangat persis, malah lebih gampang. Ini lebih gampang, ini jujur lebih gampang banget ini. Oke. Ini juga, ini harusnya udah bisa, aman. Nah, kalau yang ini, jawabannya itu adalah kayak gini. Nah, ini bisa aman. Ini bisa aman juga. Sekarang nomor 2 kita bahas. Nah, jadi katanya itu sebuah silinder terbuat dari plat, diameter bla bla, beli bla bla. Perubahan volume katanya segini. Ketika ya kalau dikasih tekanan ya mungkin ada perubahan internal. Tapi kita nggak bisa lihat perubahan dengan diameter gitu loh. Habis itu Poisson ratio. Jadi Poisson ratio itu apa? Poisson ratio itu adalah rasio antara perubahan lateral sama longitudinal. Kalau nggak salah, apa nih? Poisson ratio. Ya kalau nggak salah itu. Kita search ya Poisson ratio. Rasio antara benar ya, regangan lateral sama dibagi regangan longitudinal. Nah, tentukan besar dari tegangan melingkar atau hoop stress dan longitudinal. Oke. Nah, berarti kalau bingung mau ngapain, tulis dulu diketahui sama ditanyakan. Ya udah, ini udah semua aku tulis. Nah, jadi perubahan volume itu bisa terjadi karena regangan volume itu bisa terjadi karena regangan jadi lateral sama yang hoop yang lingkar ini, hoop stress itu, ya. Ini ada di PPT sigma ya apa regangan volume sama dengan regangan L tambah 2 regangan hoop. Ini nih. Ya, ada di sini. Nah, itu rumusnya juga dari sini. Oke. Di mana sigma hoop sama dengan 2 kali sigma longitudinal. Itu dari sananya. Tinggal disubstitusi, dapat hasilnya. Habis itu tinggal masukin. Nah, ini dapat deh persamaan ini akhirnya. Ini tinggal masukin Poisson ratio sama masukin ini ya. Supaya cuma ada satu variabel sigma L doang. Gitu. Nah, habis itu ya udah dapat sigma L sama dengan delta V per V kalikan oleh E dibagikan oleh 4. Delta V jadi diketahui dari soal, perubahan volumenya itu adalah segono. Volumenya tinggal dihitung, Pi4D. Nah, ini dikurangi oleh ketebalannya, jangan lupa. Dikalikan oleh 1. Habis itu, ini volume pasti bola atau apa nih? Oh, silinder ya, berarti Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat H. Pi R kuadrat H. Ini cuma diameter yang diketahuinya ya. Pi R kuadrat kalikan oleh H ya. Berarti Pi bagi 4 D kuadrat kalikan oleh H. Tapi ini jangan lupa kurangi tebalnya. Dapat deh sigma long itu adalah segini, sigma hoopnya adalah segini. Dapat beres. Ya udah deh beres. Bundel semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan secara general tentang kekmat tentunya. Kalau mau tahu maksudnya apa sih ya baca di bestseller itu aku coba masukin maksud dari yang terjadi di sini barangkali mau tahu gitu ya.
Bisa cek di MMGB sekarang. Soalnya kan misalnya kamu kayak kemarin Kak, terus disuruh ngedesain suatu apa jembatan gitu atau ngedesain suatu bentuk terus gak bisa kan malu gitu. Asal kayak kemarin itu gak bisa masih digituin di pas sidang. Oke ini PPT-nya apa jawaban yang ini aku kasih ya di apa di uh, Livia Lisa ya Iya, Bang. Alicia Alicia. Oke udah mungkin kalau kalian tanyain kalau ada yang mau tanyain PC aja ya PC aja terus misalkan kalau aku nggak jawab PC lagi aja soalnya ya kadang tiduran. Ya udah gitu paling dari Kekmat harusnya aman sih nomor 1 sama 3 aman ya harus aman lah. Oh, oke udah cukup kayaknya Alicia. Oke, udah ya, Bang. Udah. Oh ya, sama tadi kayak sempet lihat gitu ada jawaban UTS Abang tahun lalu, bisa di-share juga nggak? Boleh. Oke, aman. Ya udah, kalau gitu makasih banyak buat Bang Nabil dan semangat buat teman-teman ngejalanin UAS-nya 2 minggu ke depan. Semoga semuanya lancar. Oke, makasih Bang Nabil bisa live. Bye guys semangat ya.